Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekurkur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik, dalam minggu pada hari Minggu untuk bacaan ini bertepatan juga dengan pesta Keluarga Kudus Yesus Nazaret, Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef ya. Dan penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah kisah yang menarik ya, di mana Yesus dipersembahkan di bait Allah pada umur 8 hari setelah dilahirkan ya. Nah, tentu di situ ada bahan yang perlu disiapkan ya, berdasarkan ketentuan hukum Taurat ya. Disebutkan tadi sepasang burung tekurkur atau 2 ekor burung merpati. Dan ketika dipersembahkan tentu ada imam atau ada orang yang menerima hal-hal itu ya, termasuk anak yang dipersembahkan. Dan kita mendengar tadi di bait Allah ya, ditampilkan 2 sosok orang, 2 tokoh hebat ya, 2 tokoh yang beriman ya, yaitu
satunya laki-laki dan satunya perempuan, Simeon dan Hana. Jadi ketika Yesus dipersembahkan, disambutlah oleh Simeon. Lalu Simeon itu sendiri menatang anak itu lalu melantunkan pujian yang kita sering kenal dengan pujian Simeon ya. Jadi dalam kehidupan Simeon itu dilukiskan ya, dia itu seorang yang taat kepada Allah dan tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dalam pujian tadi kita mendengar bagaimana dia kemudian akan berbahagia ketika akan berpulang, karena sekarang dia sudah melihat keselamatan yang datang dari Allah, yaitu pada anak yang sedang dia tatang itu ya, yaitu dalam diri Yesus. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa anak ini nanti akan membawakan perbantahan dan perdamaian bagi banyak orang. Sesungguhnya anak ini ditentukan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Dan pesan khusus kepada Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Tentu dalam hal ini adalah tidak mudah ya bagi Maria nantinya berhadapan dengan Yesus ya, yang mempunyai tugas, yang mempunyai misi yang sangat luar biasa, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Dan Maria harus berhadapan dengan berbagai bentuk konsekuensi dari pilihannya atau dari dirinya sebagai seorang ibu dari Tuhan Yesus ya. Apalagi ketika berhadapan dengan pertentangan ya, dari orang-orang yang berpengaruh maupun dari orang-orang yang memang punya kuasa ya pada waktu itu. Maria berhadapan dengan situasi seperti itu. Lalu kemudian ada sosok Hana dari di situ ya, seorang perempuan janda ya. Jadi dia ini juga seorang yang taat ya, beriman kepada Allah. Dia dari suku Asher ya. Di situ dikatakan tadi ya bagaimana dia itu siang dan malam berdoa dengan berpuasa dan berdoa ya. Siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Artinya seorang yang mempunyai tingkat kesadaran iman yang tinggi ya. Bagi dia tuh mempunyai pegangan dalam hidupnya. Yahweh itu menjadi kekuatan dan dia merasa bahwa berada di bait Allah, berdoa, berpuasa itu ya sesuatu yang sangat penting dan diprioritaskan ya. Dikatakan tadi ya siang dan malam ya. Lalu kemudian di sana bagaimana Hana ketika berhadapan dengan Yesus, Sang Mesias itu, dia mengatakan kepada anak itu, dan ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur. Dia mengucap syukur dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Untuk apa lain bicara kan? Bisa saja dia juga mempunyai sebuah feeling atau perasaan ya, bahwa itu adalah kepenuhan janji Allah itu, Mesias yang datang itu. Bisa saja dia mengatakan kepada orang banyak ya bahwa anak ini sudah ditentukan dan terurapi. Artinya intinya bahwa Yesus itu semacam diperkenalkan kepada banyak orang ya pada waktu itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu dari tokoh-tokoh ini kita belajar ya bagaimana beriman ya. Tidak hanya kaleng-kaleng ya, tapi sungguh-sungguh beriman ya dengan berdoa. Dengan demikian ya seperti Simeon, Roh Kudus itu akan ada di antara kita. Seperti Hana, senantiasa berdoa dan berpuasa, membangun sebuah relasi yang dalam dengan Tuhan sendiri. Dan Yesus pun, Maria dan Yusuf ya tentu adalah tokoh yang sama juga ya. Tokoh yang beriman. Yesus sebagai Allah tentunya ya. Dia ada di antara manusia. Dan keteladanan Maria dan Yusuf ya, itu keteladanan iman yang luar biasa. Kesetiaan dan ketaatan, kerendahan hati, pasrah, mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala hal yang mereka tidak mengerti sendiri akan karya Allah, tetapi mereka terus saja berjalannya. Apa yang dimau oleh Allah dari hidup mereka, apa yang menjadi rencana Allah, biarkanlah itu terjadi, karena itu semua adalah karya Allah. Allah sendiri yang bekerja di sana. Kita pun belajar pada mereka adalah bagaimana kesetiaan dalam iman.
ketaatan dalam iman ya, dan melakukan apa yang menjadi poin-poin penting dari iman itu sendiri ya, kesetiaan, ketaatan ya, tanggung jawab dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.